Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini, dikarenakan sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, tentu kita semua harus memahami apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Di sini saya akan mencoba membaca kitab Kasyifatus Saja atau Syarah Safinatun Najah yang berkaitan dengan puasa pada halaman 108. Faslun fima yajibu bihi siyam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan disampaikannya tentang puasa ini. Puasa adalah merupakan rukun Islam. Oleh karena itu, kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Nah, ada perkara-perkara yang mewajibkan puasa. Di sini dikatakan faslun fima yajibu bihi siyamu. Yang artinya pasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan puasa Ramadan. Jadi, alasan diwajibkannya puasa Ramadan itu karena ada alasan-alasannya. Di antaranya yajibu saumu ramadhana bi ahadi umuri khamsatin. Diwajibkan puasa Ramadan itu karena ada atau puasa Ramadan diwajibkan sebab ada salah satu perkara dari 5 perkara. Di sini Syekh Nawawi dalam Syarah Safinatun Najah yang disebut Kasyifatus Saja menjelaskan bahwa puasa Ramadan diwajibkan sebab ada salah satu dari 5 perkara. Nah, kalau ada perbedaan misalnya di kitab lain, ya bisa saja wong kitabnya beda, musonifnya beda, bahkan kadang-kadang kan pendapatnya banyak yang berbeda-beda. Di sini kitab Kasyifatus Saja halaman 108. Ahaduha bi kamali sya'bana salasina yauman ay minar ru'yati fi sya'bana masalan. Yang pertama, puasa Ramadan itu diwajibkan karena genapnya bulan Sya'ban menjadi 30 hari, dimulai dari ru'yatul hilal di bulan Sya'ban. Yang pertama, diwajibkannya ibadah puasa itu karena genapnya bulan Sya'ban 30 hari. Nah, dimulainya kapan? Dimulainya adalah dari ru'yatul hilal. Berkata di sini qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadu fi Sya'bana ma la yatahaffadu fi ghairihi. Hada dalilun ala anna ikmala Sya'bana salasina yauman minar ru'yati la minal hisabi. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu lebih berhati-hati di bulan Sya'ban daripada di bulan-bulan selainnya atau selain Sya'ban. Ini merupakan dalil bahwa menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari dimulai dari ru'yatul hilal atau ru'yatul hilal, bukan dari hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniha bi ru'yatil hilali ay hilali ramadhana fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan wala budda min ru'yatihi lailan wala asara li ru'yatihi naharon liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina yauman ay liyasum kullun minkum wal yuftir kullun minkum. Ru'yatul hilal yang kedua, panjang nih ya.
Kalau dituliskan bacanya qauluhu li ru'yatihi fi istikhdamun li anna dhamira fil awali a'idun ala hilali ramadhana wasani ala hilali syawala. Qala al-mudabbigi wallamu bi ma'na ba'da ay ba'da ru'yatihi kama qala Ibnu Hisham fil Mughni. Qaluhu wa abtiru bi qat'il hamzati ay udkhulu fi waqtil fitri fal hamzatu lisaururati lisairurati kama fil misbahi. Qauluhu fa in gumma bidomil gini ay istatara bil gomami wal dhamiru aidun ala hilali ramadhana wa mislu ida gumma hilalu syawalin payukammalu ramadhanu salasina. Qalahu Suwaifi wal amaratu dalatu ala dukhuli ramadhana ka iqadil qanadili al muallaqati bil manabiri wa darbil madafi wa nahwi dalika mimma jarat bihil adatu fi hukmir ru'yati. Maksudnya begini, puasa Ramadan menjadi wajib sebab ada ru'yatul hilal Ramadan bagi orang yang melihat meskipun ia adalah orang fasik, artinya orang itu melihat hilal. Meskipun dia itu orang fasik. Dalam ru'yatul hilal wajib terjadi di malam hari. Ru'yatul hilal itu malam hari. Makanya kalau kita mengikuti ru'yatul hilal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama misalnya, itu dimulainya sore. Begitu masuk maghrib itu kan malam hari. Di situ nanti baru nanti ada keputusan setelah itu kan. Makanya kita pernah mau puasa nunggu keputusan ya. Setiap tahun bahkan begitu di Indonesia. Sekalipun yang melihat itu orang fasik, dalam ru'yatul hilal wajib terjadi di malam hari. Sehingga apabila hilal Ramadan terlihat di siang hari, maka itu tidak memberikan pengaruh apapun, tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap kewajiban berpuasa kalau melihat hilalnya di siang hari. Karena tadi dikatakan ada sabda Rasulullah SAW yang artinya berpuasalah setelah melihat hilal Ramadan dan berbukalah setelah melihat hilal Syawal. Kata Nabi tadi, ya kan, berpuasalah ketika melihat hilal Ramadan dan berbukalah setelah melihat hilal Syawal. Apabila hilal Ramadan tertutup dengan mendung, tadi wa in gumma kan, wa in gumma. Apabila tertutup dengan mendung, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maksudnya berpuasalah setiap orang dari kalian dan berbukalah setiap orang dari kalian. Itu dikatakan tadi. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi li ru'yatihi, artinya setelah melihat hilal tadi, ini mengandung istikhdam. Karena domir pada lapad li ru'yatihi yang pertama itu kembali kepada hilal Ramadan, dan domir pada lapad li ru'yatihi yang kedua itu kembali kepada bulan Syawal. Artinya puasa Ramadan itu karena melihat hilal bulan Ramadan, dan berlebaran pun atau buka tidak puasa pun itu karena melihat ru'yatul hilal bulan Syawal. Itu maksudnya. Di sini Al-Mudabbigi berkata huruf lam atau li ru'yatihi itu dalam lafaz li ru'yati berarti ba'da atau setelah, sehingga berarti setelah melihat hilal Ramadan atau setelah melihat hilal Syawal, seperti keterangan yang dikatakan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Mughni ya. Seperti kama qalahu Ibnu Hisham fil Mughni. Selanjutnya qauluhu wa abtiru bi qat'il hamzati ay udkhulu fi waqtil fitri fal hamzatu li sairurati kama fil misbahi. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi wa abtiru yang artinya dan berbukalah adalah dengan hamzah qata, menggunakan hamzah qata. Maksudnya adalah masuklah ke dalam waktu ya. Udkhulu maksudnya adalah masuklah ke dalam waktu yang mana, yaitu waktu berbuka. Abtiru tea. Jadi hamzah tersebut berfungsi menunjukkan arti soiruroh, seperti keterangan dalam kitab Misbah.
Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi fa in gumma. Tadi ada dalam hadis fa in gumma. Ini adalah dengan domah gumma. Pada huruf gin artinya apabila didomakan pada huruf gin artinya apabila hilal tertutup dengan mendung, tidak bisa dilihat, gelap. Dengan demikian domir dalam lafaz gumma kembali pada hilal Ramadan. Begitu juga ketika hilal Syawal tertutup dengan mendung, maka bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari seperti bulan Sya'ban tadi. Nah, itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hilal tertutup dengan mendung tidak bisa dilihat, maka genapkan Sya'ban 30 hari. Pun demikian kalau nanti pas ru'yatul hilal untuk lebaran 1 Syawal misalnya tertutup dengan mendung, maka genapkan Ramadan 30 hari kama qalahu Suwaifi, yang dikatakan oleh Syekh Suwaifi. Adapun tanda yang menunjukkan maksudnya adalah bulan Ramadan adalah seperti menyalakan lampu-lampu yang digantungkan di menara-menara, memukul palu yang dilakukan oleh Menteri Agama, ketuk palu misalnya. Kan seperti begitu ya kalau sidang isbat. Di Indonesia kan begitu, ketuk palu. Dan tradisi-tradisi lain yang berlaku untuk menunjukkan hukum ru'yah hilal Ramadan. Nah, seperti itu. Diberikan tanda-tanda. Model sekarang juga kan sudah ada tanda-tanda. Tadi malam ada yang pawai obor gitu ya. Dulu kalau di kampung itu waktu saya kecil itu belum ada listrik ya. Jadi kalau mau Ramadan itu hampir tiap rumah bikin obor oncor lah, nyebutnya oncor. Itu ditaruh di depan rumah, sebulan Ramadan tuh menyala saja gitu ya. Nah, nanti kalau sore nyalakan lagi. Ramai dulu semarak. Sekarang sudah ada listrik, jadi cukup dengan lampu di luar saja gitu ya. Luar biasa, terasa banget Ramadannya gitu ya. Nah, gitu. Adalah yang ketiga, wasali suhabi subutihi ay ru'yatul hilali fi hakiman lam yarahu bi adli syahadatin. Ditetapkannya ru'yatul hilal yang ketiga. Maksudnya Ramadan diwajibkan sebab ditetapkannya ru'yatul hilal bagi orang yang tidak melihat hilal Ramadan melalui satu orang yang adil kesaksiannya. Meskipun ia melihat hilal memiliki penglihatan yang tajam seperti yang dikutip oleh Suwaifi, seperti yang dikutip oleh Suwaifi, naqalahu Suwaifi anis Sibromalisi, yaitu dari Syekh Sibromalisi. Wala budda min hukmil hakimi bihi, wala budda seperti yang dikutip oleh Sibromalisi. Wala Buddha mana ya? Min hukmil hakimi bihi fala yakfi mujarradus syahadatil adli wa kharaja bil adil fasiku wa kharaja bil adli syahadati adlur riwayati ka'abdin wa mra'atin wa takbil adalatu ad-dhahiratu wa hiya al-muradatu bil masturi. Dalam menetapkan ru'yah hilal Ramadan harus ada keputusan dari hakim. Di kita itu menteri agama lah ya gitu. Nah, diputuskan oleh hakim yang diketok palu oleh Kementerian Agama kalau di kita. Oleh karena itu maka tidak cukup hanya dengan ru'yatul hilal dari orang yang adil kesaksiannya. Mengecualikan dengan orang adil adalah orang yang fasik. Mengecualikan dengan yang adil kesaksiannya adalah orang yang adil dalam riwayatnya seperti budak laki-laki dan budak perempuan, abid, amat. Mengenai sifat adilnya dicukupkan dengan sifat adil yang terlihat adalah dohiroh atau yang disebut dengan al-mastur gitu ya, yang disebut dengan al-mastur. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika telah berpuasa selama 30 hari sebab ru'yatul hilal dari orang yang adil kesaksiannya tadi, maka kita berbuka pada hari ke-31.
Ini gambaran Ramadan 30 hari. Ketika datang ke 31 harinya maka berbuka. Ulangi, ketika kita telah berpuasa selama 30 hari karena atau sebab ru'yatul hilal dari orang yang adil kesaksiannya, maka kita berbuka pada hari ke-31 meskipun kita tidak melihat hilal Syawal dan tidak ada mendung yang menutupinya. Tidak masalah jika berbuka tersebut ditetapkan dengan satu orang adil karena tetapnya tersebut secara dimnan ya. Atau dimnan itu bersifat tercakup, mencakup. Karena sesuatu dapat ditetapkan secara dimnan dengan sesuatu yang lain yang tidak ditetapkan secara dimnan sama sekali. Jadi cukup dengan cara itu ya. Wa'lam annahu yasbutu ramadhanu bi syahadatil adli wa indallal hisabul alqat'iyyu ala adami imkani ru'yati kama naqalahu Ibnu Qasim 'anir Ramli wa huwa al-mu'tamadu khilafan lima naqalahu Qalyubi fa innahu dha'ifun fal yuhaffad qala dzalika kulluhu al-mudabbigi. Ketahuilah, sesungguhnya Ramadan ditetapkan dengan kesaksian orang adil meskipun hisab qat'i. Hisab qat'i itu adalah hitungan yang pasti, menunjukkan tidak mungkin terjadinya ru'yatul hilal. Misalnya dengan hisab itu, seperti keterangan yang dikutip oleh Ibnu Qasim dari Imam Romli. Ini adalah pendapat yang mu'tamad, yang bertolak belakang dengan keterangan yang dikutip oleh Imam Qalyubi. Karena pendapatnya tersebut adalah yang dhaif seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Mudabbigi. Qala Al-Mirghani, biar cepat, wa dalilul iktifai fi subuti bil adil wahidi ma sahha an Ibni Umar radhiyallahu anhuma akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala fasoma wa amarun nasa bisyami. Ay qauluhu akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay bilab di syahadati wa yakfi fi syahadati asyhadu anni raaitul hilala wa ilam yaqul wa inna ghadan min ramadhana. Nah, ini Murgini berkata, dalil dicukupkannya menetapkan Ramadan dengan satu orang adil adalah hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang mana beliau mengatakan, aku memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat hilal Ramadan. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Beliau di sini ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ibnu Umar, aku memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan lafaz syahadah, kesaksian. Dalam bersahadah atau bersaksi cukup mengucapkan aku bersaksi, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Itu cukup, meskipun tidak mengucapkan sesungguhnya besok sudah masuk bulan Ramadan. Begitu dikatakan. Wal ma'na fi subuti bil wahidi al ihtiyatu lisaumi wa mislu sairul ibadati kal wuqufi bin nisbati li hilali dzil hijjati. Maksud pokok ditetapkannya Ramadan dengan satu orang adil adalah karena ihtiyat, kehati-hatian atau berhati-hati dalam berpuasa. Begitu juga ibadah-ibadah lain seperti wukuf, dengan artian bahwa ditetapkannya bulan Dzulhijjah dengan ru'yatul hilal oleh orang adil. Makanya di sini katakan wahya syahadatu hisbatin bi kasril ha'i ay la marjuun biha sawabud dunya fala tahtaju ila sabqi da'wah. Yang dimaksud dengan syahadah di sini adalah syahadah hisbah, syahadah kesaksian yang mencukupi yang lainnya. Maksudnya syahadah yang tidak diharapkan adanya pahala di dunia. Oleh karena itu syahadat tersebut tidak perlu ada dakwaan terlebih dahulu. Lanjutkan, qala al-Mudabbigi, ini mah masih urusan tanggal lah ya, masih urusan masuknya Ramadan, belum masuk kepada syarat sahnya apa? Puasa. Nanti akan
Ada video khususnya tentang syarat sah puasa. Qala al-mudabbigi walau raja'a an syahadati ba'da suru'ihim fi shaumi aw ba'da hukmil hakimi walau qabla suru'ihim lazimahumus shaumu wa yuftiruna bi itmamil iddati wa illam yarau hilala syawalin. Syekh Mudabbigi berkata, apabila orang adil itu mencabut syahadahnya, walau roja'a an syahadatihi, apabila orang adil yang bersaksi itu mencabut syahadahnya, kesaksiannya tentang ru'yatul hilal, padahal orang-orang sudah mulai berpuasa. Orang-orang sudah berpuasa, dia malah mencabut pernyataannya. Atau apabila ia mencabut syahadahnya itu setelah ditetapkan dan diputuskan oleh hakim, au ba'da hukmil hakimi lah ya. Nah, ditetapkan, diputuskan oleh hakim, menteri agama lah. Meskipun orang-orang belum berpuasa, maka wajib atas mereka berpuasa dan mereka nantinya berbuka biitmamil iddati wa illam yarau hilal syawali. Nantinya mereka berbuka dengan menggenapkan Ramadan sampai 30 hari meskipun mereka tidak melihat hilal Syawal. Dipercepat yang keempat. Yang keempat, warabi'uha bi ikhbari adlin warabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mausukin bihi. Berita tentang ru'yatul hilal itu dari satu orang adil riwayat yang terpercaya. Jadi maksudnya puasa Ramadan itu diwajibkan sebab adanya berita tentang ru'yatul hilal dari suatu orang yang adil riwayatnya, yang terpercaya, yang siqoh, mausuk, orang yang terpercaya. Syekh Ziyadi menambahkan, selain orang adil riwayat yang terpercaya, juga terpercaya istrinya, terpercaya budaknya, dan terpercaya temannya, baik hati atau menyangka dzon kebenarannya atau tidak. Apakah hati ini menyangka bahwa ucapan dia itu benar atau tidak? Tetap itu wajib berpuasa. Ini pendapatnya ini ya. Maka apakah hati ini menyangka, menduga kebenarannya doni atau tidak? Tetap wajib puasa. Karena alasan tadi, adanya berita tentang ru'yatul hilal dari satu orang yang adil riwayatnya, bahkan Syekh Ziyadi menambahkan termasuk istrinya, termasuk apanya tadi, budaknya dan teman-temannya. Nah, itu. Syekh Syarqawi mengatakan bahwa keterangan yang disebutkan di dalam kitab Syarah Minhaj adalah disyaratkannya hati menyangka kebenarannya. Jadi beda dengan pendapat yang tadi. Kalau yang tadi dia menyangka meyakini kebenarannya atau tidak, tetap wajib apa? Puasa. Tetapi di sini dikatakan oleh siapa? Imam Syarqawi, ia mengatakan yang dimaksud dalam kitab Minhaj adalah disyaratkannya hati menyangka kebenaran berita orang adil riwayat tersebut, meskipun pendapat ini juga tertulis di dalam sebagian hasyiah gitu ya, dalam sebagian kitab. Atau orang adil riwayat tersebut tidak terpercaya. Kalau tadi kan mausuk, yang tadi ya terpercaya. Ini sebaliknya nih, tidak terpercaya. Misalnya ia adalah orang fasik. Misalnya mausukin bihi kafasikin. Seperti misalnya dia orang fasik, maka diwajibkan puasa sebab berita darinya, dengan catatan jika memang hati menyangka kebenaran berita tersebut. Kalau berita itu datangnya dari orang fasik, nah ini disyaratkan hati mempercayainya. Maka ketika hati mempercayainya, itu wajib melaksanakan apa? Puasa. Oleh karena ini Syekh Mudabbigi berkata, menurut pendapat khatib diwajibkan juga berpuasa atas orang yang diberitahu tentang ru'yatul hilal oleh orang lain yang terpercaya, jika memang orang tersebut meyakini kebenarannya, meskipun pernyataan ini tidak disebutkan oleh Al-Qadi. Batasan yang terpercaya
bukanlah patokan dalam kewajiban berpuasa, melainkan patokannya adalah keyakinan hati tentang kebenaran itu berita. Jadi itu yang membuat wajib itu karena keyakinan hati atas kebenaran berita yang disampaikan, meskipun pemberi berita itu tersebut adalah orang kafir, meskipun pemberi berita itu adalah orang fasik, meskipun pemberi berita itu adalah budak atau anak kecil. Nah, di sini Syekh Suwaifi berkata, menurut pendapat khotib, keyakinan hati tentang berita ru'yatul hilal bukanlah satu batasan, melainkan patokannya adalah salah satu dari dua hal. Mana salah satu dari hal? Yakni orang yang menyampaikan berita itu adalah orang yang terpercaya atau keyakinan hati atas beritanya. Syekh Syarqawi berkata, apabila orang fasik melihat hilal, sementara itu hakim menteri agama tidak mengetahui kefasikan orang itu yang mengaku melihat hilal itu. Pak menteri ini tidak tahu bahwa orang itu orang apa? Fasik. Maka boleh bagi hakim, bagi menteri agama, ya kan, boleh menawarkannya untuk bersyahadah. Bahkan wajib menetapkan puasa berdasarkan syahadahnya itu. Itu keempat. Kita percepat yang kelima. Wa khamisu bidani dukhuli Ramadan bi ijtihadi fi man istaba alaihi dzalika bi an kana asiron aw mahbusan aw ghairahuma. Qala al-Mudabbigi qala al-Bajuri falawis tabaha alaihi Ramadan bi ghairihi li nahwi habsin ijtihada fa in dhanna dukhulahu bil ijtihadi soma fa in waqa'a fa adaan wa illa fa in kana ba'dahu fa qadaan wa in kana qablahu waqa'a lahu naflan wa somahu fi waqtihi in adrakahu wa ila faqadaun intaha. Maksudnya puasa diwajibkan sebab menyangka masuknya bulan Ramadan dengan cara berijtihad bagi orang yang ragu tentang masuknya bulan Ramadan. Misalnya ia sedang tawanan tidak tahu mana timur mana barat, tidak tahu siang, tidak tahu malam, tidak ada surat terdengar, pengumuman dari mana, tanggal tidak bawa, jam tangan tidak pakai yang ada tanggalnya ya. Udahlah, pokoknya paling susah aja, tidak punya informasi-informasi lain. Gitu. Maka berijtihad. Nah, seperti orang yang sedang ditawan di tempat tersembunyi atau di penjara. Penjaranya ini mungkin penjara zaman kapan lah ya. Tidak ada pemberitahuan puasa segala macam, nggak ada. Atau yang lainnya seperti yang dikatakan oleh Al-Mudabbigi. Nah, Syekh Bajuri atau Imam Bajuri berkata, apabila seorang ragu tentang masuknya bulan Ramadan sebab di penjara misalnya, maka ia berijtihad. Apabila ia menyangka masuknya bulan Ramadan dengan ijtihadnya tersebut, maka ia berpuasa. Apabila puasanya apabila puasanya itu ternyata jatuh pada tanggal Ramadan, maka puasanya berstatus adaan, dilakukan pada waktunya. Tapi apabila puasanya itu ternyata jatuh pada tanggal yang sudah bukan Ramadan, tanggal 2 Ramadan, maka puasanya itu berstatus qada. Misalnya udah lewat Ramadannya, qada. Dan apabila puasanya itu ternyata sebelum bulan Ramadan, maka itu berstatus puasanya itu sunnah. Jadi kalau bertepatan dengan Ramadan, maka puasanya itu adaan. Tapi kalau ternyata tidak bertepatan, udah kelewat nih, maka statusnya qada puasanya. Nah, apabila terjadinya puasanya itu hasil ijtihadiyah sebelum bulan Ramadan, maka masuknya adalah sunnah. Selama ia mendapat waktu Ramadan, maka ia berpuasa. Jika tidak, maka mengqadanya. Dikit lagi lah ya. Fatalakhas anna sababa wujubi siyami khamsatun isnani ala sabilil umumi ay umumin nasi wa huma istiqmalu sya'bana salasina yauman wa subutu ru'yatil hilali lailatas salasina min sya'bana inda hakimin wa salasatun ala sabilil khususi ay khususin nasi wa huwa al-baqi fil khamsati. Dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara yang mewajibkan puasa Ramadan ada 5. 2 perkara darinya bersifat umum, artinya kewajiban puasa dibebankan atas orang banyak. 2 perkara tersebut adalah menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari dan tetapnya ru'yatul hilal pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban oleh hakim. 3 perkara sisanya bersifat khusus, artinya kewajiban puasa hanya dibebankan atas orang-orang tertentu seperti tadi yang hasil ijtihad segala macam.
Tanbihun la yajibus saumu wa la yajuju biqaulil munajjimi wa huwa man ya'taqidu anna awali syahri tulu an najmi al fulaniyu lakin yajibu alai ayyamala bihi sabihi wa kadzalika man sadaqahu qas salati fa innahu idza tamada dukhula waqti salati fa innahu ya'malu bidzalika wa mislul munajjimi al hasibu wa huwa man ya'taqidu ayatakillu wa yatamassaku bimanazil qamari fi taqdiri sairi wala ibrata biqauli man qala akhbarni nabi sallallahu alaihi wasallam bin naumi bi anna lailata awalu ramadana lipak di dobtir roi la lisaki fi tahqiqi ru'yati intahaqqaqa ru'yata. Tanbih, satu pengingat-ingat lah ya. Tidak wajib berpuasa Ramadan, bahkan tidak boleh jika berdasarkan informasi dari munjim. Apa itu munjim? Ahli perbintangan. Munjim adalah orang yang meyakini bahwa awal bulan ditandai dengan munculnya bintang Palani. Akan tetapi wajib atas munjim sendiri mengamalkan penghisabannya, mengamalkan perhitungannya. Di sini dikatakan tadi, lakin yajibu alaihi ayyamala bihisabihi, maka wajib kepada orang yang munjim itu untuk berpuasa dengan hasil perhitungannya, hasil penghisabannya. Begitu juga orang yang membenarkannya. Wa kadzalika man shadaqahu, begitu pula wajib berpuasa bagi orang yang membenarkannya kepada pendapat si munjim tadi. Sebagaimana dalam masalah salat, yakni apabila seseorang meyakini masuknya waktu salat, maka ia wajib melaksanakan sholat, ya kan? Apa yang diyakininya itu sama dengan munjim adalah hasib. Yaitu siapa itu hasib? Hasib adalah orang-orang yang berpedoman dalam menentukan awal bulan dengan stasiun halte bulan berdasarkan perkiraan rotasinya bulan. Tidak ada pengaruh atau tidak ada ibroh dalam kewajiban berpuasa jika berpedoman pada perkataan seseorang, aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya dia berkata begitu. Ada orang mengatakan seperti itu. Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi bahwa malam ini sudah termasuk bulan awal Ramadan. Nah, ini tidak bisa dijadikan pedoman karena tidak adanya sifat dhabit dari pemimpi tersebut. Bukan berarti meragukan mimpinya. Dia mimpi sah-sah saja, siapapun bisa saja bermimpi dengan Rasulullah SAW. Tetapi impiannya benar. Dia mimpi dengan Rasul, di dalam mimpinya Rasul mengatakan besok puasa. Nah, itu mimpinya benar, ya kan? Tetapi tidak bisa dijadikan dobit, tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan alasan untuk menentukan tanggal. Seperti itu. Far'un wa idaru yal hilalu mahalin lazima hukmuhu mahalan qariban. Wa yasulu al qarbu bittihadil matla'i bi ayyakuna ghurubus syamsi bi ayyakuna ghurubas syamsi wal kawaki wa tulungha bil baladaini fi waqtin wahidin hada inda ulama il falaki waladi alaihi al fuqaha'u alla takuna musafatu ma bainal mahallaya ma baina mahalayaini ma baina marhala apa ini ya? Bentar. Ma baina mahalaini arba'ata wa isrina farsakhon min ayyi jihatin kana. Sebuah cabang masalah, ketika hilal terlihat di satu wilayah tertentu, maka hukum terlihatnya hilal juga berlaku atas wilayah yang berdekatan dengannya. Kedekatan antara dua wilayah tersebut ditandai dengan persamaan tempat terbit dan terbenamnya matahari. Sekiranya terbenam
dan terbitnya matahari dan bintang di dua wilayah tersebut terjadi dalam waktu yang sama, ini adalah menurut ulama ahli falak. Adapun menurut ulama fikih, kedekatan antara dua wilayah tersebut ditandai dengan sekiranya jarak antara keduanya tidak sejauh 24 parsah dari berbagai arah. Apa itu parsah? Satu parsah itu ada yang mengatakan kurang lebih 8 km atau 3,5 mil, ya kan? Atau juga ada yang mengatakan satu parsah itu 5,541 km. Jadi 6 kilo kurang ya, yaitu 3 atau 3,5 mil, 6 km kurang lebih. Dah. Wa'lam annahu mata hasolat ar-ru'yatu fil baladi syarqi lazima ru'yatul hilal lazima ru'yatu fil baladil gharbi duna aksihi walau saparoman soma ila mahali ba'idin min mahali ru'yati wa faqa ahlahu fi shaumi akhara Falau ayyada qabla safarihi summa adrakahum ba'dahu shaimina amsaka ma'hum wa intamal adadu salasina li annahu sara minhum aw safara minal ba'id ila mahali ru'yati ayyada ma'hum wa qada yauman in soma samaniyata wa isrina wa in somatis antawasina fala qada'a wa hadzal hukmu la yahtassu bisawmi bal yajri fi ghairi aidon hatta law sholal maghriba bi mahalli wasafaro ila baladin fawajadaha lam tagrub wajabat al i'adatu. Nah, ini ketahuilah, sesungguhnya ketika hilal terlihat di negara timur, maka itu hilal terlihat pula di negara barat. Tetapi tidak sebaliknya, artinya kalau di negara barat sudah ada hilal, belum tentu di timur terlihat. Tapi kalau di timur terlihat, itu di hilal di barat akan terlihat. Makanya kadang-kadang begitu, di sana sudah tanggal, di kita belum. Arab Saudi sudah ada ru'yatul hilal, di kita belum ru'yatul hilal. Nah, ini dari sini. Jadi sesungguhnya ketika hilal terlihat di negara timur, maka terlihat pula di negara barat, tapi tidak sebaliknya. Apabila seorang telah berpuasa kemudian ia pergi ke wilayah A, pergi ke satu daerah, wilayah A yang jauh dari wilayah B, di mana hilal Syawal telah terlihat di wilayah B. Berangkat dari wilayah B menuju ke wilayah A. Di wilayah B sudah terlihat apa? Hilal. Nah, lalu ia mendapat penduduk wilayah A yang dia datangi tadi masih pada berpuasa di akhir Ramadan. Maka jika penduduk masih berpuasa di hari terakhir Ramadan, maka jika penduduk wilayah B telah mengadakan hari raya Idul Fitri sebelum ia pergi ke wilayah A tadi, lalu mendapati penduduk wilayah A berpuasa, maka ia wajib berpuasa. Di sana sudah lebaran, di sini masih puasa. Kita datang ke sini, orang-orang masih berpuasa, maka kita harus ikut berpuasa dengan mereka. Nah, maka ia wajib berpuasa bersama mereka. Meskipun puasanya sudah 30 hari, di sana sudah puasa 30 hari nih. Lebaran ya. Nah, di sini belum lebaran, maka wajib berpuasa. Alasannya apa? Karena ia menjadi bagian daripada mereka. Atau apabila ia pergi dari wilayah A ke wilayah B, di mana hilal Syawal telah terlihat di wilayah B. Ini sebaliknya nih. Di wilayah A belum melihat hilal, ternyata di wilayah B sudah pada melihat hilal. Ditetapkan di wilayah B, maka ia berhari raya bersama penduduk wilayah B. Sana masih puasa, ternyata di sini masih sudah lebaran, dan ia mengkodok 1 hari jika puasanya baru mendapat 28 hari, dan tidak perlu mengkodok jika puasanya telah mendapat 29 hari. Ulangi, apabila ia pergi dari wilayah A ke wilayah B, di mana hilal Syawal telah terlihat di wilayah B. Pergi dari wilayah A ke wilayah B, yang mana hilal sudah terlihat di wilayah B. Ingat perginya dari mana ya?
Kemana? Maka ia berhari raya bersama penduduk di wilayah B. Nah, dan ia mengkodok 1 hari jika puasanya baru mendapat 28 hari. Jadi ikut lebaran berarti. Ya kan, di sana masih puasa, datang ke sini sudah lebaran, maka dia harus ikut lebaran. Nah, kalau di sana puasanya baru 28 hari, maka nanti dia harus kodok Syawal ya. Tapi kalau puasanya sudah 29 hari, maka ia tidak harus kodok. Nah, itu ya. Ini hukum di atas berlaku tidak hanya dalam puasa tetapi juga berlaku dalam ibadah lainnya. Bahkan apabila seorang telah sholat maghrib di wilayah A, orang sudah sholat maghrib di wilayah A, kemudian ia pergi ke wilayah B, dia naik pesawat ya ke wilayah B. Nah, ternyata di wilayah B matahari belum terbenam, belum maghrib di sana. Nah, maka ia berkewajiban untuk mengulangi sholat maghrib. Padahal tadi sudah sholat maghrib. Ini bisa terjadi kalau kita pergi ke Jepang atau kemana gitulah ya. Yang beda matlaknya. Nah, beda tempat waktunya. Tinggal syarat sah berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.